Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Marta Prasetyanata Praja dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan KKL dengan kunjungan lapangan ke Museum Nasional. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, untuk pengertian museum itu sendiri, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Harus kita ketahui, Museum Nasional adalah museum tertua di Indonesia dan diperkirakan berusia 243 tahun dengan jumlah koleksi lebih dari 197.000. Sebelum bernama Museum Nasional, eksistensi Museum Nasional adalah suatu himpunan yang didirikan oleh para intelektual Belanda pada tanggal 24 April 1778 dengan nama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dan salah satu pendiri lembaga ini yaitu CCM Radermascher yang menyumbangkan sebuah rumah miliknya di Jalan Kali Besar, suatu kawasan perdagangan di Jakarta. Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau yang disingkat dengan BG merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, sastra, etnologi, dan sejarah. Pada masa pemerintahan Inggris, Letnan Gubernur Sir Thomas Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Namun, untuk menampung koleksi-koleksi yang semakin bertambah banyak, Raffles kemudian memerintahkan untuk membangun gedung baru yang bertempat di Jalan Majapahit nomor 3. Nah, semakin bertambahnya koleksi milik BG terus meningkat hingga museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Museum ini sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya sebagai Gedung Gajah atau Museum Gajah karena di depan halaman museum terdapat sebuah patung gajah perunggu yang dihadiahi oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 26 Januari 1950, Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi Museum Pusat. 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Untuk koleksi dari Museum Nasional sendiri dibagi menjadi 7 kategori, yaitu arkeologi, etnografi, geografi, keramik, numismatik dan heraldrik, prasejarah dan sejarah. Untuk pembahasan ini, saya akan berfokus pada masa prasejarah. Untuk benda-benda peninggalan prasejarah sendiri yang tersimpan di museum ini sangatlah banyak. Salah satunya perhiasan, serpih, dan kapak Sumatera, tulisan batu, bejana yang berfungsi untuk melakukan upacara. Koleksi-koleksi yang tersimpan ini adalah rekam jejak dari peradaban manusia
yang dimulai dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Kalkolitikum, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.